ini. Ya, oke. Lalu perbedaannya hadis tentang ibadah jelas hanya sejauh menyangkut ibadah mahdah saja. Tidak termasuk ya hadis-hadis yang di luar persoalan ibadah mahdah. Sesuai namanya sudah dibatasi. Hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu. Ibadah di sini ibadah mahdah. Ibadah yang tata cara pelaksanaan dan bacaan-bacanya sudah ditentukan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Sedangkan hadis-hadis mukhtalif itu termasuk hadis-hadis menyangkut ada ibadah, ada muamalah, ada persoalan-persoalan imarah segala macam. Ya, dan persoalan jual beli juga ada yang tampak bertentangan atau masalah sejarah, dan persoalan imarah kepemimpinan juga ada, dalam persoalan pernikahan juga ada. Di hadis mukhtalif jauh lebih luas ruang lingkupnya ketimbang hadis tentang ibadah. Nah, hadis-hadis tentang ibadah dilihat dari materinya, ada yang tanawaknya itu menyangkut persoalan bentuk amalannya. Contohnya hadis-hadis tentang sejauh manakah tangan diangkat ketika takbiratul ihram bagi yang laki-laki. Di setinggi manakah harusnya atau sebaiknya tangan diangkat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram mengawali salat. Ada setidaknya 3 riwayat dengan 3 versi yang berbeda. Ada yang menerangkan sahabat salat di depan Rasul, mengangkat tangan hanya di depan dada, itu dibenarkan atau dibolehkan oleh Rasulullah. Yang lain mengatakan Rasul mengajarkan dia salat dengan mengangkat tangan takbir hanya setentang dengan bahunya. Lalu banyak sahabat lain mengatakan kalau Rasul takbiratul ihram, beliau mengangkat tangan sejajar dengan daun telinganya. Nah, itu namanya contoh tanaw ibadah menyangkut amalan. Ketiga riwayat tadi sama-sama makbul. Yang kedua, tanaw ibadah dalam bentuk versi bacaan yang dibaca dalam rangkaian ibadah. Misalnya, membaca doa iftitah setelah kita takbiratul ihram. Apa bunyi doa iftitah yang dibaca? Dalam hadis Rasul ada doa iftitah itu wajhatu wajhiyah. Ini pun 2 versi. Ada yang panjang wajhatu wajhiyahnya dan ada yang pendek. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Bentuk ketiga ada lagi kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Setidaknya 3 pula doa iftitah yang menonjol dalam hadis-hadis Rasul. Nah, inilah contoh tanah ibadah berkaitan dengan bacaan yang dibaca dalam ibadah tertentu, ini salat. Bacaan ketika ruku juga bervariasi, ada subhanallah azim, ada juga subhanallah dan seterusnya. Rukuk, sujud juga subhanallahil a'la dan ada juga subhanallah, macam-macam. Nah, itu semua termasuk kelompok tanah ibadah. Kalau hadis-hadis
mukhtalif, kita harus mencari penyelesaian, pengompromian, ataupun dalam bentuk non-kompromi. Karena dalam landasan teorinya, selama hadis-hadis itu dinyatakan sahih, harus kita amalkan, tidak boleh kita tinggalkan. Oleh karena itu, jangan terpaku pada makna zahir saja. Carilah makna lain yang mungkin menemukan pengompromian dengan hadis yang lainnya. Itu landasan teori ilmu mukhtalifil hadis dalam menyelesaikan hadis mukhtalif. Adapun landasan teori pemahaman hadis-hadis tentang ibadah dan bagaimana kita menyikapi, bertolak dari kaidah al-aslu fil ibadati at-tauqifu wal ittiba'u, bahwa bila menyangkut urusan ibadah, hukum asalnya adalah at-tauqif. Apa itu at-tauqif? Sesuatu yang sudah tertentu. Apa artinya tertentu? Sejauh yang diajarkan atau yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Wal ittiba', tinggal kita mengikuti lagi. Kalau hadis-hadis tentang ibadah itu berkualitas makbul, sahih atau mimma hasan, maka berarti itu bentuk ibadah yang boleh kita amalkan dan kita ikuti. Dan tentu saja insya Allah sah dan berpahala orang yang melakukannya. Sesuai kaidah tadi, al-aslu fil ibadati at-tauqifu wal ittiba'. Kita tidak bisa mempertanyakan menyangkut masalah ibadah ini. Karena urusan ibadah sepenuhnya sikap kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita pahami, kita taati, kita amalkan. Nah, jadi untuk hadis tentang ibadah, sekali lagi selama riwayat-riwayatnya itu sahih atau hasan, itu menandakan bentuk-bentuk amalan tersebut semuanya bentuk-bentuk amalan yang sah dan boleh kita ikuti dan amalkan mana saja yang dipilih. Itu persoalannya. Sedangkan dalam hadis mukhtalif, persoalan utama bagaimana kita menemukan penyelesaian dari pertentangan lahiriah yang tampak di antara hadis-hadis mukhtalif tersebut. Agar hadis-hadis yang tampak bertentangan itu ditemukan pemahaman yang saling berkaitan atau saling sinkron satu dengan lainnya, sehingga dalil-dalil itu dapat diamalkan. Nah, baiklah. Silakanlah kalian bertanya, diam saja. Silakan. Pemakalah juga boleh bertanya. Boleh Pak ya? Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Tentang hadis tentang ibadah itu apa saja kualitasnya tuh Pak? Contohnya dalam dua hadis itu dijelaskan sebagai tenor ibadah. Lalu apakah kedua hadis tersebut memiliki kualitas yang sama atau boleh berbeda kualitasnya? Sekian, terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa hadis-hadis tentang ibadah itu harus dalam kategori hadis makbul. Apa itu hadis makbul? Minimal berkualitas hasan, kalau tidak saya tahu kan itu yang makbul. Hadisnya berkualitas sahih atau minimal hasan.
Kalau ada hadis lain versinya berbeda, tetapi riwayat itu hanya nilainya dhaif, itu ditinggalkan saja, diabaikan saja. Karena yang boleh dijadikan dalil untuk beribadah minimal hadis hasan, kalau tidak akan sahih. Nah, jadi ini juga penyeleksian awal. Yakini dahulu bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang ibadah itu semuanya termasuk hadis makbul. Ada di antaranya yang tidak memenuhi syarat makbul, betulan dhaif, maka hadis tersebut dikeluarkan atau ditinggalkan saja. Yang diambil, yang dituliskan pemahamannya hanyalah hadis-hadis yang makbulnya saja. Oke ya. Sudah hadirin? Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Misalkan kalau ada 3 hadis yang menerangkan tentang perbedaan ibadah, Pak. Misalnya tentang bacaan iftitah tadi. Tadi Pak Prof menjelaskan ada 3. Kalau misalkan kita memilih karena yang paling pendek dengan alasan untuk mempermudah kita dalam beribadah, itu apakah boleh, Pak? Riwayatnya sahih ya. Sahih, Pak. Ya. Misalkan kalau sahih semua, Pak. Ya, boleh. Demikian juga untuk hadis-hadis tata cara berwudu. Anda pilih cukuplah sekali saja, enggak apa-apa. Cuman komentar saya, kalau begitu pemilihan Anda, pilih doa iftitah yang pendek, berwudu cukup sekali-sekali saja, maka amalan Anda, amalan minimalis namanya. Tahu minimalis? Sekedar. Yang paling rendah tingkatnya hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Ya. Nah, jadi lebih lanjut persoalan hadis dan ibadah adalah kalau semuanya hadisnya makbul dan mana saja berarti boleh kita amalkan, tetap sah ibadahnya. Sekarang pertanyaan, yang manakah yang patut kita dahulukan? Yang akan kita pilih untuk kita dahulukan mengamalkannya. Nah, sini lagi persoalannya. Disinilah ulama kadang-kadang berbeda pendapat. Kata sebagian yang ini, yang sebagian begitu. Untuk memilih mana yang patut kita dahulukan atau yang kita padang utama amalnya, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ketahuilah mana di antara bentuk-bentuk amalan dalam hadis tentang ibadah itu yang lebih sering, yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena Rasul dan sahabat tentu biasanya melakukan amal-amal dalam bentuk yang sempurna. Itu yang pertama dulu. Jadi mana riwayat yang lebih banyak menerangkannya. Nah, dalam hal ini dapat saya contohkan tanaw ibadah dalam hal membaca basmalah oleh imam ketika salat jahar ada 2 versi. Ada yang menerangkan dibaca secara zahar basmalahnya, ada yang menerangkan dibaca sir saja. Keduanya sama-sama dibaca. Yang satu diperdengarkan suaranya oleh imam, didengar oleh jamaahnya. Yang kedua, bismillah itu dibaca sir saja. Yang dikeraskan, yang diperdengarkan nanti baru alhamdulillah. Untuk bacaan antara jahar dan sir ini,
Bila diteliti riwayat-riwayat yang menerangkan, justru yang paling banyak itu menerangkan Rasul membaca dengan sir, bukan dengan jahar. Demikian juga para sahabat dalam pengamalannya lebih banyak yang mengamalkan secara sir daripada secara jahar. Oleh karena itu, bagi yang menggunakan pendekatan ini, yakni yang manakah yang lebih sering, yang paling banyak dilakukan oleh sahabat, memilih dibaca dengan sirlah yang lebih utama daripada dibaca dengan jahar. Karena riwayat yang membaca secara jahar pun hadisnya makbul, sahih, maka itu pun boleh. Silakan saja bagi yang memilih untuk mendahulukan yang sir dibanding yang jahar dibanding yang sir. Ini contoh yang manakah yang lebih sering dilakukan Rasul. Kalau tidak ditemukan mana riwayat yang lebih sering, boleh dilakukan dengan pertimbangan kedua. Apa itu? Mana yang dipandang lebih lengkap, lebih sempurna bentuk amalan itu dibanding yang lainnya. Dalam hal ini contoh takbiratul ihram antara riwayat mengangkat tangan di depan dada, lentang bahu, dengan yang sejajar daun telinga, sudah pasti riwayat yang menerangkan sejajar daun telinga lah yang lebih sempurna. Karena mengangkat tangan di depan dada setentang dengan bahu sudah terlewati dengan dia mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Demikian juga membahas anggota wudu antara 1, 2, dan 3, yakin kita yang 3 kali lah yang lebih sempurna. Lebih yakin kita semua anggota tubuh kita, semua anggota wudu kita ya sudah basah dengan air kalau 3 kali dibanding dengan yang hanya 2 kali, apalagi dengan 1 kali. Ini namanya memilih berdasarkan mana bentuk amalan itu yang lebih sempurna, lebih lengkap dibanding yang lain. Kalau tidak juga gimana lagi? Ada lagi jalannya, tarjih. Di tarjih itu hadis-hadis tentang ibadah, manakah yang paling tinggi tingkat kehujahannya? Kalau sudah diketahui, itulah yang kita dahulukan untuk mengamalkannya dibanding yang lain. Jadi pentarjihan di sini lagi. Didahulukanlah bentuk amalan yang lebih tinggi tingkat kehujahan hadisnya dibanding yang lainnya. Ya, itulah 3 cara. Baik, silakan Pak Nanda. Ya, Pak. Ya, silakan Pak lagi. Oke. Sudah umum. Udah Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Oke. Yang lain silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Satu-satu. Siapa tadi? Nurul. Silahkan Nurul. Terkait hadis yang tentang wudhu tadi kan ada 3 versi Pak. Ada yang 1 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi apakah ada keadaan-keadaan tertentu dalam kita mengamalkannya Pak? Misalkan kalau 1 kali dalam keadaan seperti ini, 2 kali dalam keadaan seperti ini, atau bagaimana Pak? Mikrofon Bapak belum hidup, Pak. Yaitu kaitannya dengan hikmah. Apa hikmah kevariasian amalan ibadah tersebut? Untuk membasuh anggota wudu juga sesuai dengan sebuah urut hadis, membasuh 3 kali itulah yang dipandang yang paling sempurna.
Ini dia hadis riwayat dan itu dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul hendak berwudu bersama sahabat. Tapi air sangat terbatas. Maka beliau membatasi membasuh anggota wudunya cuma 2 kali, tidak boleh basuh 3 kali. Sedangkan membasuh anggota wudu 1 kali, itu erat kaitannya dengan cuaca dingin yang saat itu melanda. Sehingga kalau banyak menggunakan air, bisa merusak kesehatan. Maka Rasul dengan bijak, beliau memilih hanya 1 kali. Nah, jadi ada hikmah. Kalau kita nanti ketemu dalam kondisi air juga sangat terbatas, jumlah yang akan berwudu banyak, maka yang awal berwudu jangan ya dia pilih yang 3 kali. Cukuplah 2 kali saja supaya semua anggota yang ada bisa berwudu dengan air. Atau ketika dalam kondisi fisik kita yang tidak boleh banyak kena air, maka ketika itu kalau air ada kan kita belum boleh berganti dengan tayamum. Pilihlah menggunakan air cukup 1 kali saja. Sehingga kita tidak banyak menggunakan air membasahi anggota tubuh kita. Nah, itulah hikmahnya antara lain. Bacaan-bacaan yang dibaca antara panjang pendek juga begitu. Bagi yang sulit, bagi dia menghafal yang panjang, baru hafal yang pendek, pakailah yang pendek. Bagi yang sudah hafal doa-doa kita yang panjang, yang lebih lengkap, silakan. Bacalah doa kita yang lebih panjang, lebih lengkap itu. Hikmah. Kemudahan bagi umat untuk memilih. Dan silakan. Oke, sudah Nurul? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, tadi ada satu lagi Abdul Halim ya. Nah, silakan Halim. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya, mau bertanya tadi. Oh, ya Ustaz. Mendengarkan. Oh. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Dasrul. Ini mengenai jumlah rakaat tarawih. Kalau jumlah rakaat yang 8 itu kan disandarkan dari hadis Aisyah, itu langsung dari Rasulullah. Sedangkan jumlah rakaat yang 20 itu tarawih itu dilakukan oleh Umar, bukan tidak ada riwayat dari saya tidak menemukan dari Nabi gitu. Jadi dalam hal ini apakah ini termasuk tanawul ibadah? Atau tidak? Ya. Ya, baik. Prof. Tentang rakaat salat tarawih. Kalau versi Aisyah hanya 8 rakaat tarawih tambah witir nanti lagi. Tetapi para sahabat mengamalkan bahkan ada yang 20, bahkan ada yang 36. Yakni sahabat tidak akan melakukan satu amal kalau saja amal itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Ingat di zaman Rasul sendiri, sahabat yang melaksanakan salat tarawih di masjid beliau, ada yang menambah lebih dari 8. Itu diketahui Rasul, tapi Rasul tidak melarang. Hanya Rasul tidak melakukan. Bila dasar buat yang melawan Umar dan sahabat lain sampai 20 itu boleh. Namanya hadis takriri. Apa itu? Amalan sahabat itu asalnya diketahui oleh Rasul, tapi Rasul juga tidak melarang. Dari segi itu, maka riwayat-riwayat yang menerangkan bilangan rakaat salat tarawih termasuk kelompok istimewa ibadah. Dalam hal ini bahkan lebih luas lagi. Sebagian sahabat mengatakan sesungguhnya Rasul memberikan kebebasan kepada umatnya melakukan salat tarawih itu berapa dia mau.
selain yang bertentukan 8 rakaat. Bagi yang mau menambah silakan tambah. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Itu kesimpulan sebagian. Nah, kalau sudah dipandang bentuk amal yang disunahkan oleh sahabat tadi sebagai kelompok ibadah, semua riwayat yang memang ada dasarnya, termasuk yang diamalkan oleh sahabat, di mana saja silakan Anda ikuti. Kesemuanya sama-sama sah. Ya, jadi amalan Umar dan lainnya itu dipandang sebagai sunnah takririyah. Yang sebelumnya di zaman Rasul sudah ada sahabat yang menambah rakaat salatnya tidak hanya 8, itu tidak dilarang oleh Rasulullah atau boleh-bolehkan. Menjadilah dia sunnah takririyahnya. Ya, silakan yang lain. Ya, Pak. Berarti yang lebih afdalnya gimana itu Pak? Yang 8 atau yang lebih dari 8 Pak? Afdal itu kan juga sifatnya kondisional. Dalam prakteknya banyak hal lain lagi yang diperhatikan. Ada masyarakat jamaah memilih banyak rakaat, tetapi kurang tumak ninahnya. Hanya memburu kuantitas rakaat. Bacaan-bacanya kurang jelas, tumak ninahnya kurang. Apalah artinya salatnya sampai 40, tapi Al-Fatihahnya senapas saja. Itu persoalannya lagi. Yang kedua, kalau salat tarawihnya akan disenangkan berjamaah, kondisi jamaah juga dipertimbangkan oleh pengurus masjid atau imam. Jangan-jangan kalau dipilih banyak rakaat, banyak yang tidak kuat. Maka adalah langkah yang bijak. Disepakati misalnya 8 atau 20. Sehingga siapa yang ingin salat tarawihnya 20 rakaat, nah dia pilih masjid itu, di imam itu. Siapa yang cukup 8, dia akan memilih imam yang tarawihnya hanya 8. Ya, dipaksakan 20, tapi konsentrasi sudah tidak ada lagi. Sambil salat dia mengantuk. Nah, bagaimana mengatakan utamanya itu? Nah, di sini ada kondisionalnya yang harus dipertimbangkan. Nah, baik, silakan. Ya Pak. Ya Pak. Baik, ada lagi yang lain? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Tasrul sudah tadi ya? Sudah, Pak. Ya. Makalah juga boleh, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin yang saya tanyakan mengenai amalan tadi, Pak. Misalkan kayak Bapak katakan tadi tentang takbiratul ihram untuk mengawali sholat itu ada 3 versi. Ada yang sampai daun telinga, sampai daun telinga, sampai dada, sampai bahu. Terus yang lebih baik itu jadi mengatakan sampai daun telinga. Jadi bagaimana kalau kita menanggapinya dengan imam-imam mazhab? Kan kita tuh ada yang pakai imam mazhab yang berbeda-beda. Jadi apakah kita mendahulukan mazhab atau mendahulukan yang lebih baik? Nah, terus yang kedua, kan ada itu seperti dalam versi
amalan lagi dalam berwudu. Dan versi bacaan, misalnya dari bacaan iftitah. Jadi pernah orang menanyakan gini, Pak. Berarti kalau seperti itu, boleh kita berbeda-beda dalam memakai mazhab seperti itu masih termasuk konteks tanawul al-ibadah, Ustaz. Ya. Sama kayak tadi pertanyaannya Pak Prof. Pak Prof sedang tidak ada ya. Jadi pertanyaan Anda tadi, apakah tunggu sebentar ya, Zul. Ya, silakan mana? Pertanyaannya sama kayak tadi Pak. Silakan ulangi, Zul. Mengenai yang tadi itu, yang bentuk pengamalan, apakah kita mendahulukan yang lebih baik yang sering dilakukan Rasulullah atau menurut mazhab yang kita pakai? Yang kedua, tentang apakah boleh kita berbeda-beda dalam mengamalkannya itu. Dan yang ketiga itu tentang hadis yang berwudu tidak dengan air seperti tayamum. Apakah itu termasuk juga tanau atau dalam hal yang seperti Bapak katakan tadi darurah? Itu bagaimana, Pak? Baik, yang pertama, tanau ibadah ini yang dipandang hadisnya, bukan mazhabnya. Ya, bukan mazhabnya. Kalau mazhab dia juga sudah memilih satu di antara hadis-hadis yang menjadi dasar itu. Jangan dibandingkan hadis dengan mazhab di sini. Katakanlah Syafi'iyah mengambil mazhab tertentu, sementara ada hadis lain dari Rasulullah menyangkut hal yang sama, versinya berbeda. Nah, kalau kita tahu dan kemudian kita pelajari mana yang lebih utama, boleh kita mengambil. Kan agama tidak mewajibkan kita bermazhab. Mazhab itu kebetulan para pengikutnya. Yang wajib itu dalam beribadah dasarnya Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama pun kalau tidak ada dalil hadisnya, dalil Qurannya ditolak. Berarti dia menambah-nambah urusan ibadah itu. Nah, jadi persoalan tentang ibadah yang dipandang hadis-hadisnya. Kalau kita memilih, ya pilihlah di antara bentuk-bentuk ibadah yang berdasarkan hadis itu. Jangan karena semata-mata ini dipilih mazhab. Ya, nah, itu saya kira. Yang kedua, apa tadi? Berarti boleh memakai berbeda mazhab. Siapa yang melarang? Tidak ada dalil yang mewajibkan kita bermazhab. Mazhab itu hanya dibutuhkan bagi orang awam karena dia tidak tahu. Ikut sajalah tapi tidak wajib bermazhab. Apalagi mengatakan tidak boleh keluar dari satu mazhab. Itu berarti dia sudah mengkerdilkan agama ini dengan mazhabnya saja. Ya, Anda jangan termakan isu-isu wajib bermazhab itu lagi sekarang. Kita memerlukan mazhab ketika kita tidak tahu, ikuti sajalah pendapat mazhab yang ada. Nah, kalau kita sudah mampu mempelajari ada pendapat lain, selama pendapat itu berdalilkan dalil yang sahih, itu sama-sama boleh kita ikuti. Tidak masalah. Lalu ada sering dikatakan, oh nanti berbeda amalnya, satu pilih begini, yang kedua pilih begitu. Katakanlah, khususnya tentang bacaan basmalah tadi. Syafi'iyah memilih membaca basmalah jahar. Apakah pengikut-pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh membaca basmalah secara sir? Kalau sampai ada mengatakan tidak boleh, itu dia sudah melampaui kewenangannya itu.
Kenapa? Karena Rasul sendiri yang memilih, yang juga mengajarkan gitu kan. Nah, itulah salahnya bermazhab kadang-kadang. Sedangkan pendapat di luar mazhab kita dipandang tidak sah. Padahal dalilnya juga hadis Nabi. Talfik itu dikemukakan oleh orang-orang yang juga fanatik mazhab untuk menghalangi agar jangan orang-orang sudah bermazhab keluar dari mazhabnya. Tetapi sekali lagi, mazhab itu hanyalah salah satu di antara hasil pemahaman ulama. Jangan dibatasi agama ini dengan mazhab tertentu. Berarti Anda sudah memperkecil agama ini. Hanya dengan mazhabnya saja, pada banyak mazhab lain. Nah, jadi mazhab itu bukan termasuk tanah ibadah. Yang tanah ibadah yang dilihat adalah hadis-hadisnya, bukan mazhabnya. Oke, yang ketiga apa tadi? Mengenai darurah berwudu itu Pak, apakah itu dimasukkan juga ke tanawul Pak? Yang mengenai kita bertayamum. Hukum asal kita mensucikan diri dari hadas kecil itu adalah berwuduk. Berwuduk itu menggunakan air. Namun untuk orang-orang tertentu, bila mana dia tidak bisa menggunakan air, pertama karena tidak ada air di sekitarnya, atau karena kondisi fisiknya yang sakit tidak boleh kena air, diberi keringanan dalam bentuk melakukan tayamum saja. Jadi kalau tidak ada halangan begitu, tidak boleh kita bertayamum. Beda dengan tanawul ibadah, boleh dipilih mana saja. Oh, kali ini saya tayamum sajalah, tapi air ada, tidak boleh, tidak sah tayamumnya. Ya, tapi saya pilih baca doa wajah itu sekarang. Nanti ketika salam maghrib saya pilih alamat baik, itu boleh, silakan. Ya, itu bedanya tanawul ibadah. Yang tadi itu namanya rukhsah. Tayamum itu rukhsah dari orang yang tidak bisa menggunakan air. Baik karena ketiadaan air atau karena kondisi fisiknya yang harus tidak memakai air lebih dahulu. Nah, itu rukhsah atau pengecualian namanya. Ya, apa lagi? Baik, Prof. Sudah. Sudah Pak. Mengusulnya Pak. Oke, yang lain silakan. Kalau masih ada. Izin sedikit bertanya, Pak. Ya. Silakan. Maaf Pak, Ya. jika pertanyaan saya ini menyimpang dari ibadah atau gimana. Saya ingin bertanya Pak, apakah lebih afdol berdoa jika diiringi dengan sholawat? Lalu bagaimana juga jika seseorang tidak mengetahui bahwa doa itu diiringi dengan sholawat? Mana lebih baik Pak, bersolawat, doa itu diiringi dengan sholawat atau gimana Pak? Diiringi atau diawali? Kalau dilihat dari di kampung saya ini Pak, biasanya kalau berdoa itu diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat Pak. Kan bukan diiringi itu kan, kalau diiringi itu belakang yang mengiring. Yang benar diawali. Memang diawali ya Pak. Sempurnaan ibadah, doa, selain mengajarkan tahmid kepada Allah, iringilah dengan salawat. Baru ya, bacalah doa-doa yang sesuai dengan apa yang
Anda harapkan untuk disampaikan kepada Allah, silakan. Ya, itu diantara bentuk adab berdoa itu. Selain tahmid kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasul, baru sampaikan ya materi doa Anda sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu tidak ada tanah ibadah di situ. Oh. Jadi itu adab berdoa ya Pak. Adab berdoa ya. Maaf Pak, sedikit lagi biar lebih paham Pak. Ada saya baca sebuah artikel. Di artikel itu menyatakan bahwa kalau berdoa jika tidak diiringi dengan sholawat, katanya doa kita itu nggak terkabulkan gitu Pak. Ya, mungkin dipertanyakan lah itu. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan syarat doa dikabulkan harus diawali dengan sholawat. Doa-doa para nabi dalam Al-Quran pun banyak kita baca kan tidak diawali dengan salawat. Nah, ini pendapat-pendapat yang aneh ini kadang-kadang yang membingungkan masyarakat. Ya, nah itu harus dikritisi itu. Nah. Kalau mengenai doa itu Pak, ya saya juga baru tahu Pak. Itu juga dari kampung, udah kebiasaan dari kampung kan gitu. Kadang saya jadi imam, saya berdoa kan tanpa salawat juga salah bagi mereka gitu kan. Nah, iya, Ya, Pak. kita telah memberi pencerahan kepada masyarakat kalau kita sudah tahu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan siapa lagi? Ya, silakan. Siapa lagi? Silakan yang lain. Pemakalah juga boleh bertanya. Ya, ini sudah masuk waktu zuhur, zuhur. Pak. Ya, Pak. Ya, saya kira sudah cukup lah. Ya, Pak Prof. Untuk minggu depan ada apa, Pak? Untuk teman-teman ini kisi untuk review itu yang mau dipersiapkan atau semacamnya, Pak? Kalau bisa jam berapa digabung saja keduanya? Digabung saja Pak ya. Kalau bisa pagi ya siang. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Jadi makalah enggak ada lagi berarti Pak ya? Ini juga gabung. Ya Pak. Ya. Nah. Ya Pak. Ya Pak. Ditutup lagi Pak Prof? Ya sudah tutup aja. Ya, baik, terima kasih pada Pak Prof yang sudah menyampaikan penjelasan materi kepada kita pada hari ini. Silakan baca-baca lagi materi tentang tanam ibadah dan kita review untuk minggu depan. Kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.